Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, apa kabar adik-adik calon mahasiswa dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di Undip Talk. Dan Undip Talk kali ini akan membahas tentang ujian mandiri. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti ujian mandiri? Seperti apa pelaksanaan ujian mandiri nanti? Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber dari tim sosialisasi dan promosi LP2MP Universitas Diponegoro. Apa kabar Ibu Ira? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa menghadirkan Ibu Ira lagi, dan kali ini kita akan membahas tentang ujian mandiri Universitas Diponegoro. Ujian mandiri ini sedang berlangsung nih proses pendaftaran. Oke, baik. Tapi sebelum kita membahas detail tentang ujian mandiri, nah, mengapa adik-adik harus melanjutkan jenjang pendidikan itu ke Universitas Diponegoro? Ya, sebelum kita menjawab kenapa harus Undip begitu, kita lihat dulu bahwa tujuannya apa sih kita lanjut studi ke perguruan tinggi begitu. Ya, mungkin banyak dari adik-adik siswa-siswi yang bercita-cita, ya, ada yang ingin menjadi peneliti, ada yang kemudian ingin bekerja di instansi atau memiliki pengalaman yang banyak dan wawasan yang luas terkait dengan menjadi seorang pengusaha atau berwirausaha, atau punya cita-cita nanti pengen mencari pekerjaan atau bekerja di BUMN atau di sektor swasta misalnya. Nah, segala tujuan dan cita-cita itu tentu membutuhkan pendidikan, membutuhkan istilahnya wawasan yang cukup untuk sampai di titik itu. Nah, pada kenyataannya Undip menduduki peringkat pertama versi QS Employability Ranking, di mana Undip itu dinyatakan sebagai universitas yang paling cepat, lulusannya paling cepat mendapat pekerjaan. Di samping itu juga Undip mendapatkan penghargaan untuk kategori IKU PTNBH. Hal ini kan menunjukkan bahwa Undip itu menduduki peringkat kedua untuk IKU PTNBH. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lulusan, kemudian dosennya, pengajarnya, fasilitasnya, serta kurikulum pendidikannya memberikan yang terbaik dan semakin baik hingga saat ini. Itu menjadikan alasan bagi para siswa-siswi untuk menjadikan Undip menjadi salah satu tujuan universitas untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Apa yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik ini supaya bisa menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Diponegoro? Ya, baik. Tentunya untuk menjadi bagian dari Sivitas Akademika di Undip, mereka pasti tentulah lulusan dari SMA, SMK, MA, atau sederajat, yang mana memiliki usia maksimal 22 tahun, artinya mereka lulus tahun 2021, 2022, atau 2023. Kemudian memenuhi syarat administrasi, mengikuti prosedur pendaftaran yang tertera di pendaftaran pmbundip.ac.id, kemudian mengisi segala form yang diperlukan, termasuk juga membuat essay yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan di situ, karena calon pendaftar ini wajib mengupload yang namanya wawasan kebangsaan di situ berupa essay. Bu Ira, di Undip ini ada berapa program studi S1? Baik, kalau untuk program studi S1 kita ada 54, kemudian yang terdiri dari 37 program studi untuk di bidang saintek, dan sekitar 16 untuk prodi berkaitan dengan sosum, ditambah dengan S1 keperawatan, S1 hukum, dan juga administrasi yang ada di kampus Jepara. Begitu. Nah, program studi tadi apakah sudah termasuk program studi baru yang baru saja dibuka? Program studi apa itu? Kita punya program studi baru, Mbak, dan itu menjadi bagian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu K3 ya, Kesehatan dan Keselamatan Kerja,
yang mana itu juga bisa menjadi tujuan dari adik-adik untuk lanjut studi, karena ini juga tentunya merupakan prodi yang baru nih, artinya kekinian begitu. Dan itu merupakan salah satu dari prodi yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Oke, baik. Nah, ini sekarang kita melangkah ke ujian mandiri Ya. nih. Nah, langkah apa sih yang harus dilakukan oleh adik-adik ini? Langkah awalnya? Jadi untuk mengikuti tes ujian mandiri S1, tentunya para peserta ini harus membuat akun terlebih dahulu. Jadi akun itu bisa diakses melalui pendaftaran.undip.ac.id. Ya, kemudian setelah itu silahkan isi data diri, data orang tua, data pendidikan, ya. Kemudian juga nanti jangan lupa ada biaya yang dibebankan, besarannya sebesar 350.000. Di situ nanti silahkan Anda bisa memilih, ya. Ada 3 pilihan di situ, jalur ujian mandiri untuk KIP, reguler, dan juga ada kemitraan, ya begitu. Jadi tinggal dipilih mau jalur yang mana, KIP, reguler, atau kemitraan. Kemudian setelah itu silahkan mengupload essay yang tadi sudah sempat saya katakan, essay tentang wawasan kebangsaan, kemudian isi juga form yang ditampilkan dalam web tersebut sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh peserta. Tentu saja juga ada mengupload surat pernyataan, ya, upload essay wawasan kebangsaan itu tadi, kemudian mengisi data nilai rapot pada form tersebut yang tertera pada istilahnya laman tersebut. Ya, silakan untuk bisa diisi sesuai dengan data yang sebenar-benarnya dari para calon peserta tersebut. Begitu. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang tua nih. Apa sebenarnya perbedaan antara jalur KIP tadi, kemudian jalur UM reguler dan UM kemitraan nih? Ya, jadi untuk ujian mandiri S1 ini jalur KIP itu dikhususkan bagi peserta yang berasal dari golongan kurang mampu, tapi itu ditunjukkan dengan kepemilikan KIP. Tentunya kepemilikan ini sudah sejak SMA, yang mana pada jalur KIP ini akan diperbolehkan untuk memiliki kesempatan untuk memilih golongan UKT, karena kan kita punya UKT golongan 1 sampai dengan 8 begitu. Ya, jadi untuk peserta dari KIP ini bisa memilih golongan UKT atau berdasarkan hasil verifikasi di semester 1. Dan tentunya untuk jalur KIP ini tanpa SPI. Kemudian kalau untuk jalur reguler seperti UM pada umumnya, tentunya ada golongan 1 sampai dengan 8 UKT-nya, dan juga ada SPI golongan 1 dan 2. Itu bisa memilih gitu. Di dalam laman tersebut sudah tertera golongan 1 sampai 8 itu berapa, kemudian SPI-nya golongan 1 dan golongan 2 itu berapa, masing-masing prodi sudah tertera di situ. Jadi tidak bertanya-tanya lagi berapa, karena di situ sudah ada dengan jelas begitu. Kemudian kalau untuk jalur kemitraan, ini UKT-nya itu golongan tertinggi dan juga SPI-nya lebih dari golongan 2. Jadi kalau reguler itu kan masih memiliki kesempatan untuk memilih mau SPI golongan 1 atau 2. Kemudian UKT-nya juga bisa 1 sampai 8. Kemudian kalau kemitraan itu UKT-nya UKT tertinggi dan juga SPI-nya itu lebih dari golongan kedua. Jadi nanti di situ akan diberikan kolom untuk mengisi sendiri berapa besaran SPI yang akan diisi kalau melalui jalur kemitraan. Jadi dari 3 jalur ini, KIP, reguler, dan kemitraan ini tujuannya sebetulnya untuk subsidi silang. Jadi yang kemitraan ini dan yang reguler ini memberikan subsidi bagi mereka yang masuk melalui jalur ujian mandiri KIP. Karena kan tidak dibebankan SPI, sehingga nanti dari kemitraan dan reguler itu nanti memberikan subsidi kepada yang masuk melalui jalur KIP. Begitu. Nah, Bu Ira, jalur untuk masuk ke Universitas Diponegoro ini sebenarnya ada berapa sih? Jalur yang bisa dimanfaatkan untuk masuk ke Undip itu sudah beberapa jalur kemarin sudah terlaksana. Yang baru saja dilakukan itu kan UTBK, ya, SNBT. Kemudian pada bulan Februari juga Undip sudah
melaksanakan SNBP, jalur prestasi, kemudian juga ini sudah jalan juga jalur SBUB, seleksi bibit unggul berprestasi, dan ini juga sekarang ada UMS1 yang sudah dibuka pendaftarannya sejak tanggal 12 Mei sampai dengan 22 Juni. Jadi ini mohon jangan mepet-mepet kalau mau daftar di Undip ya, karena kalau memanfaatkan waktu yang tersisa, misalnya seperti tanggal 19, 20, 21, 22 itu takutnya nanti di web atau di laman itu kan kalau semakin banyak yang mengakses kan nanti menjadi seperti istilahnya bertarung di udara begitu ya, nanti menjadi lama ya, crowded gitu. Kami sarankan sih kalau mau mendaftar sesegera aja gitu kan. Kita sudah memberi waktu yang cukup panjang, 12 Mei sampai dengan 22 Juni. Nah, di samping itu selain dari UM untuk S1, kami juga nanti akan selenggarakan UM untuk vokasi dan juga ada UM untuk kerjasama, jalur kerjasama. Namun dengan pihak-pihak yang sudah memiliki kerjasama dengan Universitas Diponegoro. Bu Ira, seperti apa teknis pelaksanaan ujian mandiri di Undip ini? Baik, untuk teknis pelaksanaan ujian mandiri di Undip sendiri itu dilaksanakan secara online. Jadi peserta boleh melaksanakan ujian mandiri itu dari mana saja, ya. Bisa dari rumah masing-masing, silahkan. Namun mohon dipastikan bahwa pada saat pelaksanaan ujian online itu didukung dengan perangkat yang memadai begitu, dan juga terhubung dengan sinyal internet yang baik begitu, karena kami tidak bisa membantu banyak jika masalahnya ada di koneksi internet begitu. Kemudian peserta diwajibkan untuk open cam, ya, kameranya on, kemudian juga nanti setiap peserta nanti ada pengawasnya begitu. Jadi bukan berarti ujian online namun tidak ada pengawasannya. Pengawasan juga kami lakukan dari jauh begitu. Jadi peserta juga kelihatan begitu. Jika membuka laman lain itu akan terdeteksi dari kami, dari pengawas begitu. Jadi dilakukan secara online di mana saja boleh, namun mohon dipastikan bahwa terhubung dengan koneksi internet yang baik. Kemudian untuk materi yang diujikan, ujian mandiri ini sebetulnya sama, hampir sama dengan SNBT, UTBK kemarin. Jadi meliputi tes skolastik dan juga tes literasi. Begitu. Tes skolastik itu penalaran umum, dan juga untuk literasi yang meliputi literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga penalaran matematika. Begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai fasilitas yang disediakan oleh Undip untuk adik-adik mahasiswa untuk kuliah ini seperti apa? Baik, untuk fasilitas yang sudah disediakan oleh Undip tentunya kita bisa lihat atau bisa paham betul ya, mungkin kalau ada yang sudah pernah ke Undip ya, keliling-keliling ke Undip, itu kan kita bisa lihat bahwa fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Undip dari sarana prasarana perkuliahan ya, yang ruangan ber-AC, kemudian aktivitas outdoor-nya juga difasilitasi dengan baik, fasilitas olahraga, kesenian ya. Kemudian kita juga memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk berdiskusi ya. Kami memberikan tempat-tempat yang nyaman untuk mahasiswa berdiskusi. Kita juga punya stadion, kita punya jogging track ya, supaya untuk tetap menjaga kebugaran mahasiswa nih, selain pergi ke kampus. Jadi tidak hanya sekedar untuk menempuh pendidikan, tidak hanya sekedar untuk kuliah saja, tapi juga ada aktivitas olahraga ya. Kemudian kita punya rumah sakit yang lokasinya juga sangat dekat dari Undip. Jadi jangan khawatir untuk untuk adik-adik yang nanti menjadi mahasiswa di Undip. Fasilitas kesehatan juga Undip punya, memadai begitu, dan juga sarana-sarana pendukung yang lain seperti laboratorium ya. Kemudian bagi mahasiswa yang suka dengan kegiatan organisasi itu juga diakomodir dengan PKM-PKM yang cukup banyak dan sudah memiliki prestasi yang banyak untuk membawa nama Undip begitu. Jadi silakan adik-adik bisa mengeksplor segala kemampuan, kemudian keinginan yang berkaitan dengan
UKM-UKM yang bisa mendukung pengembangan diri adik-adik mahasiswa begitu. Nah, baik Bu Ira, kalau ada adik-adik yang ingin bertanya mengenai UM ini, kemana ini? Jadi untuk segala informasi yang dibutuhkan terkait dengan UM, mungkin calon peserta atau orang tua biasanya ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi helpdesk PMB Undip atau bisa visit ke Halo Undip, begitu, bisa juga chat melalui WA. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dicek di pmb.undip.ac.id, silahkan. Begitu. Terakhir nih Bu Ira, tanggal penting yang harus diperhatikan adik-adik. Tadi memang sudah disebutkan, mungkin perlu di-highlight lagi. Baik, untuk tanggal penting tadi sudah saya jelaskan di awal sebetulnya. Ini UM sudah mulai pendaftaran nih sejak 12 Mei sampai dengan 22 Juni. Nanti pelaksanaan ujian online itu tanggal 24 sampai dengan 28 Juni dan diperkirakan nanti pengumuman akan dilakukan tanggal 4 Juli. Ya, seperti yang tadi saya informasikan, sebaiknya kalau mau mendaftar Undip UM S1 itu segera saja. Sekarang ini mumpung masih belum mencapai batas-batas akhir. Biasanya kan para peserta begitu, daftar mepet-mepet. Nah, nanti kami khawatir itu nanti terjadi bentrokan pada saat begitu banyak yang membuka laman web, nanti takutnya menjadi ada servernya penuh, kemudian bisa jadi yang harusnya sudah di-upload ternyata masih mengalami kendala seperti itu. Nah, itu saja yang perlu kami sampaikan. Sebaiknya segera saja kalau ingin mendaftar di UM S1. Terima kasih sekali Bu Ira atas penjelasannya tentang ujian mandiri yang sangat lengkap gitu ya. Dan tampaknya kita harus mengakhiri Undip Talk untuk episode kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas hadirannya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat untuk adik-adik calon mahasiswa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.